PEGI Cianjur ternyata belum diperiksa polisi, tim Pegi Kuli curiga. Satu lagi fakta yang patut dipertanyakan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya tahun 2016. Satu nama yang ikut terseret dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon yakni Pegi Setiawan yang berasal dari Cianjur, ternyata belum diperiksa pihak kepolisian. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Tony RM terus berupaya membuktikan jika Pegi Setiawan yang berprofesi sebagai kuli bangunan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Pegi Setiawan Cianjur. Sebab menurutnya, Pegi Setiawan Cianjur diduga belum diperiksa kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Karena Pak Beni dan Pak Kadif Humas mengatakan semua nama Pegi Setiawan sudah diselidiki dan sudah dilakukan penyelidikan, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari program 2 Sisi Tiffen, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Pegi Setiawan yang di Cianjur sudah pernah diperiksa belum? Tambahnya, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Pegi Setiawan Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Berarti dari situ, ada yang muncul Pegi Setiawan Cianjur, dan ada di YouTube Kang Deddy Mulyadi itu dia ketua Munraker, tuturnya. Dalam dakwaan, motif dalam pembunuhan ini mereka 11 orang lagi minum depan SMPN 11 Cirebon, sambungnya. Lalu Andi DPO mengatakan ada masalah dengan geng XTC, kemudian dia minta bantuan Munraker untuk mencari XTC, jelasnya. Pegi Setiawan ngaku geng motor sebelumnya. Pegi Setiawan Cianjur membenarkan jika dia sempat menjadi bagian geng motor Munraker. Pengakuan Pegi Setiawan Cianjur itu terucap saat Deddy Mulyadi berkunjung ke Cianjur, Jawa Barat. Ya, Deddy Mulyadi memang masih mencari titik terang dari kasus Vina Cirebon, agar semua clear dan tak ada pihak yang dirugikan. Pada kesempatan itu, Pegi Setiawan Cianjur tak ragu mengakui jika dia adalah bagian dari Munraker. Pernah menjadi anggota Munraker tahun 2017 di Cianjur, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari YouTube Deddy Mulyadi, Jumat, tanggal 14 Juni tahun 2024. Hanya saja, Pegi Setiawan Cianjur merupakan anggota Munraker yang hanya dibonceng. Sebab Pegi Setiawan Cianjur tak memiliki kendaraan roda 2. Saya masuk Munraker tahun 2017. Tapi pada saat itu tidak punya motor. Saya boncengan, ungkapnya. Pegi Setiawan menegaskan, pada saat itu anak sekolah dilarang untuk masuk geng motor. Tahun 2016 itu saya masih sekolah SMK kelas 3. Waktu itu anak sekolah tidak boleh masuk Munraker, jelasnya. Satu lagi fakta yang patut dipertanyakan dari kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam atau tepatnya tahun 2016. Satu nama yang ikut terseret dalam kasus pembunuhan Vina yakni Pegi Setiawan yang berasal dari Cianjur, ternyata belum diperiksa pihak kepolisian. Atas hal itu, Tony RM, kuasa hukum Pegi Setiawan membuat pernyataan mengejutkan jelang sidang pra-peradilan pada 1 Juli 2024. Dia pun dengan tegas mempertanyakan terkait sosok Pegi Setiawan Cianjur, sebab menurutnya, Pegi Cianjur lolos dari pemeriksaan kepolisian. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Pegi Setiawan Cianjur. Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Pegi Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan, yakni Pegi Cianjur merupakan anggota geng Munraker.
Hal itu diduga berkesinambungan terkait motif pembunuhan yang menyebut adanya perselisihan antar geng motor Moonraker dan geng pacar Vina, XTC. Penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama pergi di daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Hal itu membuat Peggy Setiawan merasa diperlakukan tak adil. Sebab dari 5 nama pergi DPO itu, hanya Peggy yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Muhtar Effendi meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Peggy Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Peggy Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap Peggy Setiawan. Ia pun berharap penyidik bisa membuktikan benar Peggy Setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Mantan Kabareskrim Susno 2J mengatakan, jika nanti Peggy Setiawan menang di pra-peradilan, maka jangan senang dulu. Sebab, jika penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya. Sehingga jika nantinya ditolak karena keliru orangnya, maka Peggy harus dibebaskan. Peggy Setiawan Cianjur kembali menjadi topik pembicaraan publik. Banyak pihak menduga jika Peggy Cianjur terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Cianjur termasuk bagian dari geng motor Moonraker. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menaruh curiga terhadap sosok Peggy Cianjur lantaran berkesinambungan dengan dakwaan pengadilan. Melihat hal itu, Tony RM meminta Kompolnas dan Polda Jawa Barat untuk memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Seiring berjalannya waktu, publik masih menduga Peggy Cianjur terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki. Belum sempat buka suara, Peggy Cianjur justru kembali dibela. Kali ini Peggy Cianjur dapatkan pembelaan dari orang nomor 1 tingkat desa. Ia dibela Kepala Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Miftah Fauzi. Adapun alasannya karena mengenal keluarga Cecep, ayah Peggy. Miftah menyebut kesalahan pada nik Peggy Cianjur yang belum diperbaiki karena dirinya baru tahu adanya kesalahan.